Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Sebenarnya saya tidak mau membahas tentang hal ini karena saya yakin kalian sudah pada tahu. Tapi ternyata saya masih menemukan 30% orang di luar sana yang masih juga keliru membedakan antara KM Dorolonda dengan KM Labobar. Ya udah, kali ini kita bahas cara membedakan antara KM Dorolonda dengan KM Labobar. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen, Batak, Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard. Yang pertama dari segi fisik atau bentuk kapal. Dari segi fisik kapalnya aja udah jelas berbeda. Untuk KM Labobar, kapal ini tidak mempunyai gangway atau dek luar yang berada di dek 5. Untuk KM Dorolonda, ada dek luar atau gangway di dek 5. Yang kedua, rute kapal. Biarpun kedua kapal ini sama-sama masuk Surabaya dan masuk ke Bitung Manado, tetapi rute kedua kapal ini berbeda. Coba dengarkan ini baik-baik. Untuk KM Dorolonda, rute kapal ini berlayar dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung. Rutenya pergi pulang. Sementara untuk KM Labobar, rute kapal ini berlayar dari Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, Jayapura. Rutenya pergi pulang. Yang ketiga, mungkin banyak yang tidak menyadari kalau knalpot KM Labobar itu sedikit lebih besar dari KM Dorolonda maupun KM Gapulu. Yang keempat, buat yang belum tahu, KM Dorolonda ini dibuat pada tahun 2000, sedangkan KM Labobar dibuat pada tahun 2003 di galangan yang sama, yaitu di galangan Jos Elmeyerwerf, Papenburg, Jerman. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton di video History of KM Dorolonda untuk KM Dorolonda dan History of KM Labobar untuk KM Labobar di channel saya ini. Berikutnya, coba perhatikan ke bagian sekoci kapal. Untuk KM Labobar ada terdapat 10 set sekoci kapal yang ada di atas kapal, yang terbagi menjadi 5 set pada bagian kiri kapal dan 5 set pada bagian kanan kapal. Sedangkan KM Dorolonda memiliki 14 set sekoci yang ada di atas kapal, yang terbagi menjadi 7 set pada bagian kiri kapal dan 7 set di bagian kanan kapal. Selanjutnya, soal jumlah angkutan barang kontainer antara KM Labobar dan KM Dorolonda itu berbeda. KM Labobar sanggup membawa barang kontainer hingga 50 lebih UTEUS kontainer, sedangkan KM Dorolonda hanya sanggup membawa hingga 32 UTEUS kontainer. Berikutnya, isi di dalam dek kedua kapal ini pun berbeda jauh. Untuk KM Labobar, dek 2 dan dek 5 kapal ini terdapat seat yang bertingkat, sedangkan di KM Dorolonda tempat seatnya biasa aja.
Selanjutnya, pada bagian dek 7 luar kedua kapal ini juga berbeda. Untuk KM Labobar lebih luas daripada yang ada di KM Dorolonda. Selanjutnya, ini adalah hal yang sepele tapi penting untuk disampaikan. KM Labobar itu memiliki susunan huruf yaitu Labobar, L-A-B-O-B-A-R. Sedangkan KM Dorolonda itu memiliki susunan huruf D-O-R-O-L-O-N-D-A. Biarpun dalam konsonan huruf, kedua kapal ini memiliki huruf L, O, dan R yang sama, tapi banyak juga yang masih keliru akan hal ini. Selanjutnya, jumlah kapasitas penumpang antara kedua kapal ini pun berbeda jauh. KM Labobar berkapasitas penumpang 3.000 orang penumpang, sedangkan KM Dorolonda berkapasitas 2.170 orang penumpang. Berikutnya, biarpun kedua kapal ini sama-sama masuk ke Bitung, tapi KM Labobar ini adalah kapal favorit untuk rute Surabaya-Balikpapan, Balikpapan-Bitung, Balikpapan-Manokwari, Bitung-Nabire, dan Pantoloan-Bitung. Sementara KM Dorolonda ini adalah kapal favorit dengan rute Jakarta-Ambon, Ambon-Bitung, Jakarta-Bitung, Surabaya-Makassar, Ternate-Ambon, dan Surabaya-Ternate. Jadi mohon diingat, KM Dorolonda tidak masuk ke Papua dan Balikpapan, dan juga KM Labobar tidak masuk ke Makassar, Jakarta, dan Ambon. Selanjutnya, mungkin tidak ada yang sadar kalau di dek luar KM Labobar itu tidak ada tangga penghubung antara dek 6 dengan dek 7 bagian dek luar kapal. Sedangkan di KM Dorolonda ada tangga penghubung yang berada di dek luar kapal yang menghubungkan antara dek 5, dek 6, dek 7 bagian luar kapal. Dan yang terakhir, ternyata kru KM Labobar dan KM Dorolonda itu berbeda alias tidak sama. Kecuali mereka di rolling dari KM Labobar pindah ke KM Dorolonda dan sebaliknya. Itu tadi adalah letak perbedaan antara KM Labobar dengan KM Dorolonda. Dari kedua kapal tersebut, adakah yang sudah pernah naik KM Labobar dan KM Dorolonda? Menurut kalian, bagaimana dengan kedua kapal itu? Kalau saya pribadi, saya sudah naik KM Labobar dan KM Dorolonda. Kedua kapal ini sama-sama bersih, cepat, kru kapalnya juga ramah, menu makanan di kedua kapal ini pun juga enak. Tapi sayang, nggak bisa nambah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk share link video ini ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya.
Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.